Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, cukup panjang, saya bacakan Ustaz ya. Ustaz mau nanya, seberapa besar dari harta yang kita miliki yang seharusnya atau sepantasnya kita sedekahkan? Saya selalu khawatir saya terlalu banyak menikmati dunia, insyaallah, sehingga tidak kebagian nikmat di surga. Masya Allah. Bila saya punya rencana mengumrohkan anak-anak saya, apakah uang tabungan itu boleh? Yang pertama. Yang selanjutnya Ustaz, atau sebaiknya diinfakkan saja bila saya kepengen infak. Masalah nanti kalau mau umroh tinggal gimana saja nanti. Jadi ingin mendahulukan infak dulu dibanding umrohnya Ustaz. Ditabungkan. Terus yang selanjutnya, saya kadang nggak mikir lagi berapa uang saya. Kalau pengen infak ya sudah saya kasihkan saja. Apa ini sudah benar Ustaz? Masya Allah. Selanjutnya, atau sebaiknya kita juga mikir seberapa kebutuhan dan keinginan keluarga. Masya Allah. Pengelolaan keuangan dalam keluarga Ustaz. Iya. Kalau yang kita tangkap, insya Allah si penanya ini Allah limpahkan harta. Limpahan harta yang banyak, sehingga beliau risau gimana yang semestinya gitu kan. Jangan sampai kemudian salah persikapannya. Nah, baik, masalah harta yang Allah berikan kepada kita, intinya ini kita sampaikan intinya, ya. Intinya. Jadi ini pertanyaan tentang masalah harta bagaimanapun, kasusnya bagaimanapun, jawabannya tidak beda, sama saja. Yang pertama, ini intinya. Ketika harta itu banyak, mencapai nisab, nisabnya itu kan 85 gram emas, artinya hartanya secara nilai mencapai nilainya 85 gram emas. Sekarang katakan emas yang itu 24 karat saja. Yang 24 karat. Ya, umumnya emas ada 24 karat ya. Artinya dikatakan harga umumnya emas itu mengatakan yang semestinya yang belum ada kecampuran. Katakan 1 juta harganya, sekarang 1 gramnya berarti 85 juta. Gram 85 juta. Jadi orang kalau sudah punya 85 juta namanya sudah mencapai nisab. Nah, sudah mencapai nisab. Dan ketika kepemilikannya sudah 1 tahun, namanya haul, maka ada zakat. Ini yang pertama. Ini terkait dengan harta benda yang ketentuannya mesti haul, maka wajib zakat. Soalnya ada yang ketentuannya tidak haul, ketentuannya setiap kali panen. Jadi pertanian padi dan makanan pokok lainnya gitu ya, ketentuannya setiap kali panen. Ketika panen dan mencapai nisabnya sekitar hampir 7 kintal, 6, sekian kintal. Kintal. 6, sekian kintal, skapanya 7 kintal. Ya, kalau mencapai 7 kintal berarti mencapai nisab dan keluarkan zakatnya. Nanti tergantung apakah pengairannya dengan biaya apa tidak. Kalau pengairannya dengan biaya, maka zakatnya 1/20 ya, dari yang dihasilkan. Kalau pengairannya tanpa biaya, ya tanpa biaya hujan misalnya ya, tanpa biaya, maka zakatnya 1/10. Nah, ini ketentuan yang pertama. Intinya perhatikanlah masalah zakat. Yang kedua, sekarang sebanyak-banyaknya berinfak, maka itu yang utama. Loh, berapa? Loh, sebanyak-banyaknya. Loh, berapa? Sebanyak-banyaknya. Loh, ya kadarnya berapa? Kadarnya tidak sampai memudaratkan dirinya. Kalau misalnya bisa semuanya, kemudian bisa mencari penggantinya, sehingga tidak sampai dirinya mudarat, kelabakan, ya semuanya. Intinya sebanyak-banyaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam bentuk pertanyaan, ada nggak, pertanyaannya begini, mana yang lebih kalian sukai, atau ada nggak yang lebih disukai antara harta warisan atau hartanya sendiri? Ada nggak orang yang mencintai harta warisan daripada hartanya sendiri? Saya ulangi lagi, Nabi bersabda tapi dimulai dengan pertanyaan, mana yang lebih disukai, hartanya sendiri apa harta warisan? Ya, harta sendiri, jelas punya sendiri. Jawabannya begitu para sahabat. Nabi mengatakan,
Tapi kenapa kemudian orang pada senang harta warisan? Gimana maksudnya? Karena harta sendiri sesungguhnya itu yang diinfakkan. Yang ditahan, tidak diinfakkan, itu harta warisan. Karena kan diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi kita yang capek-capek berbuat seterusnya, memanfaatannya cuma sedikit, gara-gara mengeluarkan infaknya cuma sedikit, ditahannya banyak, padahal yang memanfaatkan kita sudah mati ahli waris. Nah, ini menunjukkan apa? Infakkan sebanyak-banyaknya dengan ketentuan tidak sampai memudaratkan kepada kita dan keluarga kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam masalah infak yang tadi sebanyak-banyaknya gitu ya, atau untuk berbuat kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, harus memperhatikan skala prioritas. Ini yang ketiga, skala prioritas. Tadi pertanyaannya, boleh nggak dengan harta yang ada mengumrohkan anak-anak? Kan begitu. Kalau pengalokasian harta kemudian mengumrohkan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang diprioritaskan, bismillah, berangkatkan. Tetapi kalau ternyata pengen mengumrohkan anak-anak, anaknya berapa misalnya, mau diumrohkan, tetapi sesungguhnya ada kebutuhan yang lebih penting, misalnya ada familinya yang sakit, yang tidak ada biaya kecuali bantuan dari keluarganya. Nah, berarti mengumrohkan bukan segala prioritas. Ini lebih penting. Ini lebih penting. Nah, maka jawabannya adalah boleh nggak mengumrohkan anak-anaknya dengan harta yang ada itu, atau nanti saja anak-anak dengan kalau sudah kerja nanti bisa. Nggak ada masalah mengumrohkan anak-anak. Tadi itu mengatakan dia mempending, menahan sedekah untuk dia tabungkan buat anak-anak. Gak sedekahnya ditahan dulu, ditahan buat mengumrohkan anak-anak. Ya boleh. Jadi bukan nggak sedekah sama sekali, bukan nggak sedekah sama sekali. Sedekahnya tetap berjalan sebagaimana semestinya, cuma kadarnya sebelumnya nilainya lebih banyak, sekarang menjadi berkurang karena ada kebaikan yang lainnya. Gitu. Sisihkan, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tetapi kemudian yang perlu kita sampaikan, skala prioritas. Ini sampai mengurangi infak sebagaimana yang sebelumnya dilakukan untuk tabungan umroh anak-anaknya. Apakah itu sudah merupakan skala prioritas? Kalau iya, fadhol. Tapi kalau ternyata tidak dikatakan skala prioritas karena ada yang lain yang lebih membutuhkan, misalnya orang-orang sekitarnya kebanjiran, ya berarti infaknya jangan dikurangi dulu, karena ada yang lebih membutuhkan, umrohnya ditunda dulu. Tetapi kadang-kadang hal yang jelas seperti ini orang menjadi kurang nyaman. Soalnya kan umroh nyata-nyata dirasakan anak-anaknya semuanya umroh gitu ya, atau bahkan bolak-balik umroh. Jadi tetangganya yang rumahnya kebanjiran, kemudian yang sakit, kurang makanan, seakan-akan bukan merupakan bagian dari perhatiannya. Nah, itu kan tidak tepat, tidak tepat. Ini yang dimaksud dengan skala prioritas. Demikian dapat ya. Sebenarnya untuk infak sendiri, yang lebih utama itu siapa, Ustaz? Saudaranya, tetangganya, atau gimana, Ustaz? Kalau yang ditanya infak itu lebih utama ke siapa, maka lebih utama yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Jadi ini butuh. Kalau misalnya hartanya bisa dibagikan semuanya, yaitu yang semestinya, karena semuanya mendapatkan kemaslahatan. Tetapi hartanya tidak hanya ini dan hanya bisa diberikan ke satu orang saja, dahulukan yang keluarga. Demikian. Kadang-kadang orang salah memahami. Infak itu kan yang utama untuk keluarganya, sehingga dia tidak pernah infak kepada orang lain soalnya bukan keluarga.
Saya hanya mau infak kepada keluarga saja, dan keluarganya gak ada yang butuh, akhirnya gak pernah infak juga. Ya. Jadi ini Nemen. nemen ya. Jadi nggak pernah mau infak kepada orang lain karena alasannya yang paling utama adalah Kepada keluarga. dan keluarganya gak ada yang butuh. Ya. Akhirnya Tahan tuh. gak pernah infak akhirnya. Waliyadzubillah. Jadi infak kepada semuanya. Memang kepada kerabat lebih utama jika memang dia butuh. Iya. Kalau ternyata nggak butuh, kan berarti gak ngasih keluarga. Apa lantas gak infak? Ya kasih orang lain yang memang banyak yang membutuhkan. Apalagi sekarang lagi banyak. Apalagi musibah. sekarang banyak musibah kan begitu. Dan masa pandemi masih terus berlangsung ya. Kalau awal-awalnya itu kan bakti sosial kayaknya merebak sekali. Anda di rumah saja, Anda di rumah saja, di rumah saja. Oh masya Allah, awal-awalnya luar biasa, masya Allah. Sekarang kok nggak bisa di rumah saja ya? Ya. Kalau di rumah saja mati. Nggak ada. Karena nggak ada Orang datang. ada orang yang datang. Ya barangkali ini yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang mau mengumrohkan anak-anaknya, dan mesti diperhatikan oleh orang yang salah paham, dikiranya berinfak itu yang utama kepada keluarga, sehingga tidak pernah peduli kepada orang lain. Apalagi tetangga dekat misalnya. Apalagi tetangga dekat. Iya. Baik, Ustaz. Saya menyikapi satu kalimat tadi, Ustaz, saya terlalu banyak menikmati dunia. Ini kan berarti ada suatu concern dia, beliau kekhawatiran jatah di surga nanti dikurangi. Pertanyaan saya, kategori apa sih sehingga kita termasuk orang yang terlalu menikmati dunia? Misalnya, saya punya uang, terus saya beli mobil, terus kemudian saya beli motor dan sebagainya. Apakah itu termasuk saya berlebihan, Ustaz? Saya punya uang, saya mau beli mobil, saya punya uang, saya mau beli baju, saya punya uang, saya mau beli makanan enak, saya punya uang, saya mau beli jam tangan. Football, siapa yang mengharamkan? Batasannya jangan sampai tabdzir. Tabdzir itu apa? Mubadzir. Sekarang begini, Abu Fatihah tentunya yang paling tahu, karena memang bersinggungan langsung dengan keluarganya. Sebenarnya mobil yang dibutuhkan keluarganya itu berapa? 2. Kalau punya 3 berarti 1 mubadzir. Karena yang dibutuhkan hanya 2, misalnya 1 untuk keluarga bareng-bareng, yang 1 kemudian untuk bisnis, angkut-angkut apa, sehingga butuhnya hanya 2. Butuhnya hanya 2. Tetapi kemudian dia punya 3, maka 1-nya mubadzir. Kalau misalnya anaknya 5 dan kondisinya mengharuskan mobil satu-satu, bapaknya 1, ibunya atau istrinya 1, karena memiliki kegiatan sendiri-sendiri sehingga masing-masing harus 1, ya silakan, berarti 5 tambah 2 berapa? 7. Kalau dia punya 10, 3-nya mubadzir. Jadi silakan, yang penting jangan mubadzir. Tetapi ini kan bicara masalah boleh, bicara sisi keutamaan tidak utama. Bicara sisi keutamaan tidak utama. Kenapa tidak utama? Makanya kita bisa tahu persis kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Di sana ada bab-bab yang keberapa begitu ya. Bab keutamaan lapar, bersahaja di dalam makanan, minuman, berpakaian, dan mengekang hawa nafsu. Jadi diperintahkan bersahaja. Sekarang kita melihat Nabi itu kan mendapatkan ketentuan dari Allah 1/5 ghanimah. Iya. 1/5 ghanimah ini nanti dibagi 5 bagian. Salah satunya adalah untuk kerabatnya. Kalau Nabi mau, ya, kalau Nabi mau, ini kerabatnya dikasih banyak. Wong secara syariat sah. Satu bagian dari 1/5 tadi kan, yang pertama diantaranya adalah untuk keluarganya, selain yatim, selain miskin, selain ibnu sabil. Tapi apa yang terjadi pada keluarga Nabi? Apa yang terjadi? Aisyah menuturkan pernah 3 hari dapur tidak ngepul, ya. Nabi biasa tidak pernah atau jarang merasakan
kurma yang bagus-bagus atau gandum maksud saya. Tapi tidak menggunakan gandum yang halus, dapatnya kasar-kasar, karena memandang bahwasanya akhirat lebih baik. Ada apa mengharuskan diri serba lux di dunianya? Ya memang nggak ada masalah. Tapi ini kan ketika orang terkontaminasi dengan kemewahan-kemewahan, keglamoran-keglamoran, khawatirnya nanti nggak ngejar fadilah-fadilah. Kalau nggak ngejar fadilah-fadilah, sunnah-sunnah juga banyak ditinggalkan. Masuk surga, insya Allah masuk surga karena muslim, tapi levelnya level di emper, surga paling bawah. Sayang, padahal di dunia yang terbatas saja kenikmatannya, usianya juga terbatas, pengennya paling tinggi. Tinggi-tingginya. Kenapa untuk akhirat yang sesudah kenikmatan sangat tinggi dan tidak ada batasan usia, kok tidak mengejar yang setinggi-tingginya? Demikian Fatih. Jadi kesimpulannya, silakan menikmati, batasnya jangan tabdir. Ini kan yang wajib. Tetapi ditingkatkan lebih lanjut, memang yang penting jangan tabdir. Tetapi kalau kemudian banyak meninggalkan keutamaan, ya berlatihlah. Jangan sampai meninggalkan keutamaan-keutamaan gitu. Intinya itu. Kalau koleksi gimana, Ustaz? Koleksi tas. Punya 15. Jam tangan lebih dari 2, Ustaz. Jam tangan lebih dari 2. Perlunya jam tangan itu kan untuk mengetahui waktu. Barangkali dengan satu bosan. Karena orang punya sifat bosan. Ya wajarnya bagaimana? Wajarnya itu kan barangkali ke kantor jam ini kalau untuk lari-lari karena keringetan pakai bukan besi, kalau yang plastik. Yang plastik atau yang karet. Ya itu saja. Lu ada apa numpuk sampai 5-6? Itu mubadzir itu dosa. Loh, kan bernikmat-nikmat, iya, tapi batasnya jangan mubadzir. Iya, baik, jazakallahu Ustaz. Atau tas, ibu-ibu suka tas. Ibu-ibu disinggung. Iya, betul. Suka tas. Tas ke pasar, tas ke ini beda-beda. Layaknya berapa punya tas? Tas belanja untuk bawa bumbu-bumbu. Tas belanja, tas kemanten, Ustaz. Tas apa lagi? Kan nggak mungkin bawa tas belanja ke kemanten. Oh iya, nggak mungkin. Makanya layaknya berapa? Tas manten, tas silaturahmi. Tapi punya 15. Berlebih, Ustaz ya? Iya, mubadir. Tapi naudzubillah min dzalik, nyata-nyata mubadir, orang memamerkan di televisi. Istri saya suka koleksi sepatu sekian pasang, tas sekian pasang. Waliyadzubillah. Yang pertama itu mubadir, yang kedua kok nggak ada empati. Lagi susah kayak gini. Masya Allah. Waliyadzubillah. Baik.